Emang pada kenyataannya teman-teman, Selat Hormuz berhasil beberapa saat ditutup oleh Iran. Jadi Iran itu seperti bajak laut ya. Iran seperti bajak laut meskipun kekuatan lautnya sudah tidak ada. Allah, law khayyaruni baina Karbala wal Jannah laqadartu Karbala. Apa ketawa-tawa apa? Setelah berlangsung beberapa hari serangan dari Iran ke berbagai macam negara, teman-teman, di negara-negara Teluk, ini menjadi pukulan telak sebenarnya kepada Iran bahwa dia tidak sanggup melawan Amerika. Ya, tidak sanggup dia. Ini nih, kita kembali kepada fakta. Apabila Iran memang mau membuka matanya terhadap fakta bahwa negara Arab tidak mengizinkan untuk menyerang Iran dari negaranya. Contoh, Arab Saudi memberikan pernyataan tegas terhadap Amerika bahwa kita tidak mengizinkan langit kami atau dataran kami untuk dijadikan landasan menyerang Iran. Ini pernyataannya publik, terbuka, didengar juga oleh Iran. Tapi apa teman-teman? Iran tidak mendengar itu. Iran tutup kuping, tutup mata. Sehingga apa? Dia menyalahkan negara-negara Teluk karena petinggi-petingginya sudah mati. Diseranglah di sana. Padahal mereka tidak mengizinkan langitnya untuk digunakan dalam peperangan. Nah, ini semakin jelas menunjukkan bahwa Iran punya dendam atau visi misi untuk menghancurkan negara Teluk. Karena serangan Iran kepada Amerika kan mustahil tidak akan pernah. Serangannya kepada Israel dan kepada negara Teluk itu jauh lebih banyak ke negara Teluk. 2-3 kali lipat lebih banyak malah serangan Iran kepada negara Teluk. Ini ada datanya, teman-teman. Padahal negara Teluk tidak mengizinkan untuk menyerang Iran dari negaranya. Semua serangan itu datangnya dari Israel. Amerika berangkat dari sana, berangkat dari Inggris. Tapi tetap negara Teluk yang jadi kambing hitam bagi Iran. Nah, di sini menunjukkan bahwa Iran memang ingin nentang negara Arab dalam peperangan. Dan hal ini menjadi pukulan telak kepada Iran bahwa sebenarnya dia tidak mampu berperang, cuman dia memaksakan untuk perang. Nah, hal ini diungkap oleh siapa? Oleh salah satu pengamat geopolitik yang dimana coba kita dengarkan bersama pernyataan beliau bahwa Iran ini hanya sebatas macan ompong. Ya, serangan-serangannya pada meleset, serangan-serangannya tidak presisi. Beda dengan Amerika yang ketika sekali serang, Ali Khamenei langsung mati. Dengan 10 petinggi Irannya mati. Serangan berikutnya, petinggi-petinggi Irannya yang lain mati. Serangan berikutnya, orang paling berpengaruh di garda revolusi Iran mati beserta komandannya. Lalu setelah itu mati lagi tuh jubirnya Iran, garda revolusi Iran mati. Itu menunjukkan apa, teman-teman? Perbedaan serangan yang sangat jauh. Amerika menyerang secara presisi dan sistematis, sedangkan Iran menyerang secara awur-awuran gitu. Ya, awur-awuran. Coba kita simak seperti apa penjelasannya. Dan ini akan membuat fanboys Iran di Indonesia ya terpaksa harus kelojotan. Bang, kalau potensi serangan balik Iran terutama yang melibatkan sekutu-sekutu, aliansi Iran, let's say kita sebut ada Rusia, ada Cina, gimana Abang melihat? Nggak akan Rusia intervensi ikut membantu Iran. Dia udah sibuk di Ukraina. Orang diam aja terhadap apa yang dilakukan di Ukraina oleh oleh Rusia. Putin udah sangat senang. Ngapain dia ambil resiko lagi untuk berperang terbuka dengan Amerika di Timur Tengah. Apalagi yang Cina. Kedua Cina nggak mau lah. Dia sibuk dengan dagang, dia senang banget dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kan di sini juga masih ada problem Taiwan. Ngapain dia ngurusin Iran? Dia berkepentingan karena dia membeli 90% ekspor minyak Iran. Kepentingannya cuma itu. Jangan harap dia mau kirim tentara melawan Amerika di Iran, itu jauh panggang dari api. Betul. Kemudian kekuatan Iran itu kan omon-omon aja. Itu kan cuma ngirim rudal. Apakah dia bisa menutup Selat Hormuz? Nggak akan bisa. Dihajar sekarang angkatan lautnya dengan Amerika. Nah, emang pada kenyataannya teman-teman, Selat Hormuz berhasil beberapa saat ditutup oleh Iran. Jadi Iran itu seperti bajak laut ya. Iran seperti bajak laut meskipun kekuatan lautnya sudah tidak ada. Sebenarnya Amerika untuk meruntuhkan blokade Iran itu sangat mudah. Karena Iran sudah tidak punya kekuatan laut. Izinkan saya mulai dengan penilaian saya tentang operasi Epic Fury. Pasukan Amerika Serikat terus mengerahkan kekuatan tempur yang dahsyat terhadap rezim Iran. Saya sudah pernah bilang ini, tapi perlu diulang.
Kekuatan tempur AS terus meningkat, sementara kekuatan tempur Iran semakin menurun. Kami tetap fokus pada tujuan militer yang sangat jelas, yaitu menghilangkan kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan terhadap Amerika dan negara tetangganya. Setiap hari, kami menyerang keras rudal balistik dan drone Iran. Hingga saat ini, kami telah menyerang lebih dari 5.500 target di dalam Iran, termasuk lebih dari 60 kapal menggunakan berbagai sistem senjata presisi. Baru kemarin, kami melakukan gelombang serangan hampir setiap jam dari berbagai lokasi dan arah menuju Iran. Kami berhasil menghancurkan kapal perang kelas Solomania terakhir dari 4 kapal. Kini seluruh kelas kapal Iran itu sudah tidak bertempur lagi. Saya menggambarkan serangan kami sebagai tidak terduga, dinamis, dan menentukan. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda beberapa hasil dari upaya luar biasa yang dilakukan oleh pasukan gabungan Amerika. Di sini Anda melihat sebuah kapal perang kelas Jamron Iran, sebuah kapal patroli besar, kapal penyelundup drone, dan 4 kapal tempur permukaan lainnya yang berlabuh di pelabuhan Chabahar di Teluk Oman sehari sebelum kami meluncurkan operasi Epic Fury. Ini dermaga yang sama 4 hari kemudian, semua kapal sudah dinonaktifkan. Kapal permukaan kelas Bayandar terkena serangan dan terguling. Contoh lain, 2 kapal tempur permukaan Iran bersandar di pangkalan Angkatan Laut dekat Selat Hormuz, beberapa jam setelah kampanye dimulai. Beginilah penampilan mereka 3 hari kemudian, sedang dilalap api akibat serangan senjata presisi kami. Selama bertahun-tahun, rezim Iran mengancam pelayaran komersial dan pasukan AS di perairan internasional. Misi kami adalah mengakhiri kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan dan mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Dari udara, kami berhasil mengkonsentrasikan kekuatan udara lewat gelombang pesawat tempur canggih yang terus menekan musuh setiap hari. Sedangkan Amerika bisa menggunakan full power di dalam menyerang Selat Hormuz. Bisa full power, ya, kapal induknya, pesawat tempurnya bisa dengan seketika menggempur di sana. Cuman teman-teman, di sana banyak sekali kapal tanker yang harus diamankan, yang dimana kalau di sana terjadi peperangan secara terbuka, maka akan berdampak besar terhadap kapal tanker yang ada di sana, yang sedang ingin melintasi, apalagi ada ranjau-ranjau yang dipasang oleh Iran. Nah, ini sangat berbahaya ketika melakukan serangan secara langsung. Akhirnya apa? Dinegosiasi oleh Trump. Sampai video ini saya buat, Trump sudah bernegosiasi sebenarnya dan memberikan jangka waktu kepada Iran, tinggal 1 harian Iran untuk memberikan jawaban. Ya, karena apa? Besok apabila Selat Hormuz masih diteror oleh Iran, maka jangan salahkan Amerika apabila membuat negara Iran lumpuh total, habis, mati, di shutdown tenaga listriknya. Kenapa? Sudah ditandai oleh Amerika, sudah ditandai nih pembangkit listrik oleh Amerika akan diserang di sana untuk memberikan pelajaran kepada Iran yang sudah menteror. Nah, ini akan meluas teman-teman. Serangan ini, perang ini, Iran ini yang seperti perempuan PMS ini, ketika Iran melakukan serangan yang semakin membabi buta ke negara Teluk, maka perang akan semakin meluas. Iran sendiri akan melawan semua negara. Rusia dan Cina hanya akan menjadi penonton jarak jauh, tidak akan berperang lagi, apalagi mengirimkan tentara ke sana, tidak akan. Karena Rusia seperti yang beliau sampaikan ini, sibuk dengan perangnya melawan Ukraina. Cina sibuk dengan pertumbuhan ekonominya, tak akan berperang. Iran sendirian melawan seluruh dunia. Dalam hitungan jam, apabila Iran tetap kekeh seperti itu, maka dalam hitungan jam, negara Teluk beserta Eropa, Inggris akan bersatu nyerang Iran, nyerang rezim teroris ini. Habis, hitungan jam lenyap dari peta. Perhatikan baik-baik. Karena apa? Dikabarkan juga bahwa apabila Amerika berani menyerang pembangkit listrik Iran, mematikan sumber daya Iran dan lain sebagainya itu, maka Iran juga akan menyerang sumber daya dari negara-negara Teluk. Nah, ini bahaya teman-teman. Di Qatar itu ada salah satu pabrik besar di sana yang mengelola air bersih untuk disalurkan ke seluruh kota. Nah, rencananya Iran akan menyerang sumber daya tersebut. Untuk apa? Untuk mematikan laju dari kehidupan negara Qatar. Nah, ini menjadi ancaman. Apabila sampai Iran terjadi menyerang pabrik tersebut, maka perang menyebar secara sistematis. Dan negara tersebut tidak akan diam, teman-teman. Tak akan diam. Iran sudah kehabisan misilnya. Pabrik-pabrik rudal Iran dan pangkalan-pangkalan tempur Iran sudah banyak yang dimatikan oleh Amerika. Artinya apa? Serangannya ya seperti sekarang ini, serangan membabi buta, cuma nyerang sana, membuat teror saja Iran sekarang, dan tidak punya serangan yang secara terstruktur, teman-teman. Nah, ini yang akan membuat Iran semakin tamat.
apabila angkuh tidak mau turun dari rezimnya. Ya intinya teman-teman, hitungan mundur telah dimulai, Iran akan tamat sejak Iran PMS. Kita tunggu berita berikutnya yang dimana akan ada serangan besar yang dilakukan oleh Amerika dan ultimatum tegas dari Saudi. Kita tunggu beritanya.